Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada video ini kita akan belajar menggambar menggunakan TIXZ. Pada video pertama ini kita akan coba menggambar lingkaran dan juga menggambar panah yang nanti akan kita gunakan untuk menghubungkan antar lingkaran. Nah, di sini yang diperlukan yaitu dokumen kelas, kemudian ada kurung kotak. Di sini ada yang pertama TIXZ, ini menunjukkan paket yang digunakan, kemudian border sama dengan 3pt, artinya batas yang ada di setiap sisi dokumen dengan apa yang ada di dalam gambar itu dibatasi 3 poin. Kemudian standalone menyatakan bahwa media yang digunakan ini hanya media untuk gambar saja. Jadi satu kanvas yang berwarna putih begitu. Nah, kemudian di sini untuk memulai menggambar kita harus menggunakan perintah seperti ini, bikin dokumen, kemudian end dokumen. Nah, berikutnya untuk media menggambarnya menggunakan perintah bikin TIXZ picture, kemudian end TIXZ picture. Nah, mungkin bagi yang belum pernah menggunakan latex agak sulit mungkin ya untuk awal-awal, tapi sebenarnya tidak terlalu sulit kalau kita sudah kenal. Nah, untuk menggambar lingkaran, jadi kita gunakan perintah node kurung kotak. Di dalam kurung kotak ini ketikkan circle, kemudian tambahkan perintah draw. Nah, berikutnya setelah kurung kotak ini ada add. Jadi perintah add, kemudian posisinya menggunakan koordinat. Kita ketikkan aja 0,0. Jadi koordinat X-nya 0, koordinat Y-nya 0. Kemudian di sini ada kurung kurawal. Nah, kurung kurawal ini gunanya untuk menambahkan tulisan. Nah, kalau saya kosongi berarti di dalam lingkaran nanti tidak ada tulisannya alias kosong. Oke, nah untuk melihat hasilnya kita klik tombol recompile. Nah, ini lingkaran yang dihasilkan dari menggambar. Nah, berikutnya untuk merubah warna, kalau ini kan warna defaultnya hitam, jadi kalau kita ingin ganti warna ini menjadi merah, kita bisa menambahkan perintah di sini, draw sama dengan red. Nah, kalau ingin diganti warna hijau, ya tinggal diganti green. Kalau ingin diganti warna biru, ketik aja blue. Adapun warna-warnanya nanti silakan di googling aja, yaitu warna yang digunakan di TIXZ. Nah, kemudian kalau kita ingin menambahkan tulisan yang ada di dalam lingkaran ini, kita tambahkan tulisannya di sini. Misalkan kita tambahkan tulisan lingkaran 1. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya, lingkaran 1. Nah, kalau misalkan kita ingin mengubah warna yang ada di dalam lingkaran, kita bisa menggunakan perintah fill. Nah, kemudian ketikkan sama dengan. Kita ambil contoh warna kuning. Nah, terus kalau misalkan tulisannya panjang bagaimana? Lingkaran misalkan begini ya, ada 3 tulisan lingkaran. Nah, jadi lingkarannya menyesuaikan
lingkaran yang ada di sini. Nah, ini sebenarnya bukan tulisannya yang mengecil, tetapi lingkarannya yang membesar. Nah, kita coba melihat ukuran dari lingkaran ini dengan menambahkan garis bantu yang itu bisa ditampilkan dengan menggunakan perintah draw. Nah, kalau pusat lingkarannya di 0,0, nah coba kita tambahkan garis bantunya mulai min 2. Jadi ini koordinat ya, min 2, min 2 sampai 2,2. Nah, kira-kira ukuran lingkarannya ini ada di situ atau tidak? Wah, ternyata lebih besar ya. Nah, di sini kita nggak bisa melihat garis-garis yang ada di belakang lingkaran. Nah, kalau kita ingin warna kuning ini menjadi transparan, nah kita bisa menambahkan perintah yang namanya opacity. Opacity sama dengan 0,2. Nah, sehingga menjadi transparan, tetapi efeknya tulisan beserta gambar lingkaran yang ada di pinggir ini juga menjadi transparan dan menjadi tidak jelas begitu ya. Nah, mungkin kita tambahkan sedikit opacity-nya menjadi 0,4 supaya agak jelas. Oke. Jadi 0,0 itu di sini. Nah, sehingga ini diameter dari lingkarannya ini lebih dari 4 ya. Nah, coba kalau seandainya tulisan lingkarannya kita kurangi menjadi 2 saja. Nah, jadi ini mengecil ya lingkarannya. Nah, mengecilnya itu terlihat dari gridnya yang ukurannya tetap 4x4, tetapi lingkarannya yang menjadi lebih kecil. Kalau ternyata kita tuliskan hanya satu begini, lingkaran satu, nah menjadi semakin kecil, dan ini diameternya hampir 2 ya kira-kira. Dan ini udah nempel di sini, artinya ini 2. Oke. Nah, berikutnya kita coba gambar lingkaran yang lain yang koordinatnya berbeda. Jadi kita ketikkan node, circle, draw, kita ketikkan begitu aja, artinya gambar lingkarannya hitam dengan fill-nya itu tidak ada. Terus posisinya add, kita coba ambil di ini 0,0, berarti ini kan 1, ini 2, coba 4 deh, 4,0. Jadi X-nya di 4, I-nya di 0, kemudian kita ketik tulisan lingkaran 2 di dalamnya. Oke, jadi ini lingkaran 2, ini lingkaran 1. Nah, berikutnya, jadi kalau kita ingin menambahkan satu lingkaran lagi di sini, misalkan jadi ada lingkaran 3 ya, node, circle, draw, add. Di sini nih 2,-2, kita ambil aja 2,-5 begitu biar agak ke bawah. Kita kasih nama lingkaran 3. Ini nama yang di dalam tag ya Mas Yan. Oke, jadi ini lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Nah, berikutnya, jadi kalau ini memanjang begini kan nggak enak dilihat. Jadi ini bisa kita tulis di bawahnya. Nah, menjadi seperti ini.
Oke gitu. Nah, kita juga bisa ngasih nama sebagai variabel lingkaran ini. Jadi untuk lingkaran 1 kita kasih nama aja L1 begini. Huruf besar aja ya biar terlihat L1. Kemudian ini L2, L3. Oke, jadi kita punya L1, L2, L3. Nah, berikutnya akan kita hubungkan dengan garis. Oke, untuk membuat garis kita gunakan perintah draw. Nah, ini artinya garis yang ujungnya ini ada panahnya. Nah, kalau gambar dari L1 ke L2, kita tinggal ketik begini. L1, L2. Nah, ini panah yang menghubungkan dari L1 ke L2. Oke, ini ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menggambar garis dari L1 ke L3, jadi ini L1, lingkaran 1, ini L3, ketikkan aja draw L1, L3. Oke. Kemudian kalau kita ingin nambahkan satu garis lagi dari mana ya, misalkan dari L3 ke L2 deh. Nah, ketikkan aja perintahnya draw L3, L2. Nah, kita juga bisa ganti warna dari panah ini. Nah, kita tinggal ketikkan perintah. Ya, kalau merah ya ketik red begitu aja. Kita ambil contoh yang ini aja ya. Oke, nah, jadi ini warnanya merah sekarang. Terus ini dari L1 ke L3, berarti yang ini ya L1 L3. Misalkan kita ganti warnanya menjadi biru, jadi ketikkan blue. Nah, udah ganti ya. Nah, kemudian kalau dari L1 ke L2, kita ganti hijau, jadi ketikkan green. Kita juga bisa mengganti garisnya ini supaya tidak lurus. Mungkin kita bosen ya kalau semuanya lurus. Nah, sebagai contoh nih, dari L1 ke L3 ini akan kita ganti menjadi garis yang nggak lurus, agak sedikit belok gitu ya. Oke, jadi dari L1 ke L3 itu ini gunakan perintah add ke bend left, berarti ini ya bengkok ke kiri, jadinya seperti ini. Nah, cuman kok kurang bagus, kita ininya bengkok ke kanan, berarti ini bend right. Nah, terus yang hijau, sekarang yang hijau kita ingin ganti yang begini juga biar bagus. Nah, ini berarti diganti perintahnya add ke bend left. Nah, jadi lebih bagus ya. Berikutnya kalau seandainya kita ingin, jadi ini kan di sini default ya, jadi mengambil jarak yang terdekat. Kalau kita ingin dari sini, kita ambil contoh begitu. Nah, berarti ini L1, tapi ini kan di sini ya, coba kita ambil L1 dot west. Jadi ini barat, timur, utara, selatan. Kita ambil contoh di sini ya. Nanti gambarnya akan ngambil di sini. Oh, L1 dot west edge bend right L3. Nah, jadinya seperti ini saudara-saudara. Oke. No problem. Nah,
Kita juga bisa ganti perintahnya menjadi begini. LaTeX. Oke, jadi cukup sekian untuk tutorial kali ini. Akan kita lanjutkan pada video yang kedua, ya masih tentang lingkaran dan gambar panah. Oke, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.